Back again with Roberto Sensei in channel Sastra Jepang. Oke teman-teman, selamat datang kembali. Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari Isekai juga nih. Tamunya siapa? Silakan. Halo, kenalan nih? Iya, kenalan Oke, dong. kenalin, aku Pinku, aku cosplayer Indonesia. Oke, Pinku ini dulu kuliah di BINUS ya. Jadi Pinku ini boleh sebut nggak BINUSnya berapa? Nggak usah kali ya. Ya intinya sih Pinku ini saya juga nggak mau bilang nama aslinya kebetulan ya karena kan kalau udah cosplay teman-teman tahu ya. Cuma nah hari ini saya sangat senang nih kedatangan sebetulnya sih bukan isekai ya tapi saya melihatnya sekarang nih bener-bener Pinku nih kayak dari isekai ya jadi saya agak kaget ini. Udah berapa lama ya? Kayaknya kalau saya juga udah lama gak ketemu Pinku juga. Kadang-kadang saya lihat di Instagram nih seru banget gitu ya kalau dilihat ada event apa gitu ya terus gabung gitu kadang-kadang juga suka foto-foto sendiri aja ya di Iya, rumah foto gitu biasa ya. aja sih. Ya tapi seru saya seneng ya lihat anak-anak yang lulusan BINUS terus yang ada hobi yang sangat positif ya mungkin ya. Nah kalau mungkin Pinku sendiri boleh cerita-cerita nggak hobi yang ini kenapa ya mulainya sejak kapan ya? Aku sebenarnya udah tahu dunia cosplay itu dari 2010-2011, tapi mulai benar-benar berkecimpung tuh 2012. Dan itu awalnya zaman itu masih visual kei ya, Oh iya. visual keian kan. Jadi awal aku tuh dari visual kei masih original karakter atau niruin band-band visual kei. Baru kayak 1-2 tahun setelah itu baru masuk ke anime game gitu. Kalau anime apa ya? Kalau anime banyak sih kayak ini. Sekarang aku jadi Sesomaru dari Inuyasha. Oh Indonesia ya. Ini kasihan ini anak. Pokoknya dibopong terus. Ini propertinya lucu. Tadi saya kira dia bawa rubah ke sini. Iya. Terus tadi anime ya. Kalau yang tadi visualnya apa ya bandnya? Visual kayak banyak sih ya. Cuma dulu itu aku fokusnya ke namanya The Gazette. Oh The Gazette. Gazette. Iya. Itu aku suka banget. Itu cosplay pertama aku tuh jadi Rookie The Gazette, vokalisnya. Oh. Jadi aku mulai tuh udah lebih ke original ya, lebih ke Harajuku stylean dulu kali ya jatuhnya. Tapi kalau cosplay kan ya mungkin karena ini jadi cross dress ya mau nggak Iya, mau aku ya. emang terakhir sebagai cross dresser gitu. Awal-awal langsung cross dress gitu. Oke, kalau cross dress ini ya mungkin tahun 2011 ya. Saya nggak kebayang sih. Mungkin kalau dulu ketemu ini kayak gimana ya? Itu masih berarti apa tuh SMA? SMP kelas SMP 2, tadi ya, kelas kelas 2 3 ya, kan. kelas 2, kelas 3. Oh. Terus ngumpul-ngumpulnya waktu SMP itu atau SMA gitu mereka Pinku sendiri banyak ini nggak teman-teman yang ini nggak yang sama gitu ininya? Enggak sih, dulu itu ramenya di Facebook ya, masih zaman Facebook. Masih zaman Facebook. Iya, itu rame banget di FB dan aku juga pertama tahu tuh awalnya dari majalah ya. Dari majalah terus penasaran terus coba datang ke event. Di event itu aku kenalan banyak istilahnya teman-teman yang sealiran itu sama-sama visual kei dan mereka cosplayer. Nah, dari situ tuh aku mulai ditarik, mulai jadi pengen ikutan nge-cosplay juga gitu. Tapi kenapa harus Gazette ya cowok gitu kan masih banyak tadi anime juga. Kenapa nggak cewek dulu gitu loh? Iya ya, itu sampai sekarang juga saya mempertanyakan. Kayak ini kenapa gua demennya cowok-cowok terus gitu. Iya, makanya ini wah lucu sih. Kan berarti suaranya diberat-beratin gitu. Sebisa mungkin kalau nggak bicara ya udah jangan bicara. Tiba-tiba kan suara cewek ya agak kari gitu. Itu soalnya aku pernah pengalaman. Jadi cosplay anggaplah jadi om-om gitu kan, cosplay Iya, om-om iya, yang iya. sampai saat datang tuh cosplayer lain tuh gue kira lu cowok gitu. itu yang paling bingung kalau masuk toilet sih sebenarnya. Bukan Mbak. Mas ini buat serba salah gini atau enggak ya atau enggak berarti Pinku masuknya di toilet cewek ya. Toilet cewek. Berarti yang cewek-cewek kaget dong. Iya, Mas jangan masuk Mas. Biasanya sih kalau yang cewek-cewek udah banyak yang sekarang udah biasa ya. Iya. Justru kalau masuk ke toilet cowok biasanya cowok tuh yang bisa tahu gitu ini mah cewek gitu. Oh gitu ya. Biasanya malah cowok yang lebih ini
cowok, ini cewek nih Ya, gitu. oke lah kalau ada acara bungkasai sih saya bisa ngertiin. Tapi kalau lagi nggak ada bungkasai tiba-tiba di toilet mall gitu kan. Wah ternyata di bawah ada acara festival. Tahu ada cewek masuk pakai gaun ke toilet cowok loh. Ya kadang-kadang ada yang loncat gitu terus mbak gini. Iya iya memang pernah sih kadang-kadang serba salah. Tapi menariknya ini jadi penasaran nih. Eh, Kenapa sih kadang-kadang saya sering lihat ya cewek tuh cross dress ya. Jadi cowok atau enggak cowok jadi cewek kan. Nah, kalau Pingku sendiri kenapa ya? Ada sensasi apa ya menurut Pingku ini? Sensasi apa sih pengen jadi cross dress cowok? Kalau aku lebih kepada biar berasa memiliki gitu. Memiliki apa? Jadi kayak biasanya aku nge-cosplayin karakter cowok yang aku suka ya. Mhm. Aku suka dalam artian apakah husbando aku atau malah aku ngeliatnya wah anak nih kayak gitu. Bando. Jadi kalau aku lagi jadi husbando gitu kan bisa mencium diri sendiri gitu di cermin. Ah? Oh, jadi ngaca terus Wah, ganteng banget tata gitu. gitu. Terus kacanya dicium mah gitu. Oh my god. Tapi enggak sih, lebih kepada apa ya, kalau aku pribadi ya itu sih merasa memiliki sih. Pokoknya kalau ada karakter yang aku suka Mm-mm. dan rata-rata cowok ya, Iya, pasti iya, aku iya. langsung kayak nih harus punya nih cosplaynya gitu. Kayak, at least wignya dulu deh gitu. Berarti yang pertama selain apa tadi ya mungkin band Gazette apalagi ya? Banyak sih ya Anime, sebenarnya anime. udah. Anime Jujutsu Kaisen pernah. Jujutsu Kaisen. Oke. Ya, terus ini Inuyasha. Indonesia ya hari ini. Dulu ada namanya Dramatical Murder, Mhm. BL. Ya, aku sebenarnya rata-rata seringnya BL ya. Berarti penggemar BL juga nih ya. Iya, benar. Wow. Udah BL, yaoi juga. Ya, oi. Yaoi juga. Teman-teman maaf ya kalau ya Sedikit liar. sedikit liar. Tapi memang saya kadang-kadang baca apa ya yaoi itu ada yang sebetulnya saya baru tahu bukan baru tahu ya ternyata yaoi itu ada yang agak hardcore sih ya sampai bara gitu kan ya. Banyak sih. Iya, saya pertama kali baca bara tuh waktu di pabrik kan saya dulu memang iya di pabrik kan ternyata di tempat apa namanya di bukan lobby ya. Tempat Qcase tuh tempat istirahat gitu. Ada manga gitu kan, ada terus saya baca siapa gitu. Kalau nggak salah yang bikin tuh namanya Genggoro kan saya baca gini. Waduh, cuma gini. Akhirnya saya memang itu awal-awal saya baru kerja di Jepang itu kan ya kalau di Indonesia mana mungkin ya ada kayak gitu. Nah, waktu di Jepang tuh kayak naruh aja gitu sembarangan gitu sampai hah gitu. Pertanyaannya yang punya itu cewek apa cowok sih? Kan cowok semua di situ. Nah. Nah, ya udah terus sampai saya agak ketawa gini, oh di Jepang enak aja naruh mangga kayak gini ya. Tapi kalau di Indonesia setelah saya balik ke Indonesia yang mana mungkin ya saya juga tetap di pabrik gitu ya mana ada mangga-mangga gitu. Coba terus ya saya mulai tertariknya itu kan cosplaynya gitu. Terus oh ya memang di apa ya di Indonesia atau di Jakarta ya khususnya memang cosplay itu nggak cuma misalnya cowok ya cowok gitu ya cewek cewek gitu ya. Jadi saya merasa benar-benar ini isekai nih. Dulu namanya apa ya gitu, belum ada. Isekai kayaknya mungkin awal-awal pandemi kali ya. Baru-baru. Jadi banyak orang yang mikir mungkin sekarang ini hidupnya sudah nggak menarik gitu ya. Jadi udahlah mendingan kayak udah mati aja gitu. Nah, isekai itu saya pernah baca tuh apa ya artinya arti definisinya itu katanya dunia yang lain kan underworld gitu ya jadi ya mungkin ya itu fantasi lah itu dunia kematian gitu ya makanya kan kadang-kadang kalau teman-teman suka nonton anime-anime isekai gitu atau enggak mungkin musuhnya dari isekai gitu oh kayak gini ya gitu ya Lebih kepada jadi pelarian dari dunia jadi nyata pelarian sih. dari dunia nyata. Oke ini hari ini cosplaynya apa nih coba cerita dulu deh. Sesomaru abangnya Inuyasha ya. Abangnya Inuyasha, ya. Dan ya aku apa ya ini salah satu anime masa kecil juga sih ya. Mm-mm. Jadi Ini cukup berbekas. Ini pertama kali pakai baju ini atau ini udah lama atau baru bikin baru? Ini baru sih. Baru tahun ini. Ha-ha. Ini bikin sendiri nih berarti. Ini sebenarnya ini aku minjem ke teman aku. Oh gitu. Minjem tapi aku yang bantuin bener-benerin gini. Karena aku ini juga sih maker juga. Oh harus agak detail ya. Oke. Ini kalau nggak salah bikin berapa jam ya atau berapa hari? Wah ini Teman-teman nggak kamu bisa, tahu nggak? bisa sebulanan sih. Sebulanan. Iya, Oh materialnya habis berapa kira-kira?
Ya, Sulit dikatakan. sulit Yang pasti dikatakan. jutaan sih. Yang pasti jutaan. Hah? Jutaan? Berarti Jutaan teman-teman pasti. yang punya Gundam jangan ngeluh ya, Gundamnya jutaan. Ini cosplay juga mahal loh. Pasti jutaan sih. Masih jutaan ya, Pasti. termasuk wignya juga. Iya, udah semua. Ini terutama ini ya, bahan bahan fur kayak gini tuh ini tuh mahal banget sensei. Semeter tuh bisa Ini 40-60 ribu. ini bahan dari apa ya kalau ini? Ini ada sih sensei bahannya. Kalau misalnya sensei ke Cipadu tuh dia ada satu toko khusus Cipadu ya bukan? khusus yang bahan bulu sensei. Bukan ya, nggak paham sih tapi jual meteran gitu. Jual meteran, jual meteran. Oh. Biasanya sih mereka pakainya kalau nggak buat boneka tuh buat karpet. Oh, boneka apa yang kayak gini putih ya? Kucing-kucing anggora kali Iya, ya? yang kayak gitu-gitu. Atau buat karpet sih rata-rata orang beli ya. Hah, karpet? Buat karpet. Nggak salah nih agak ini. Panjang, iya. Biasanya buat karpet. Isinya apa tuh? Kayak agak Ini dakron. ini buat bandar guling kayaknya. Iya, makanya sekalian bisa kalau capek gitu kan event lah gitu. Aduh, ini lucu nih. Enggak, sebetulnya sih baru kali ini bisa wawancara langsung di apa ya? Ya kayak podcast gini apa kayak channel gini serunya kayak gini nih gitu. Nah, terus oke, cerita lagi deh. Selama cosplay itu apa ya? Tadi mungkin sering ada mungkin kamera Kozo kali ya. Kamera Kozo tuh ya biasalah bukan minta foto, dia mau foto aja gitu ya. Tapi kalau ada yang Kak foto Kak gitu, gimana? Kira-kira risih nggak sih? Enggak sih. Aku seneng selagi yang minta foto itu sopan, baik, aku welcome. Oh gitu ya, Kak foto Kak gitu. Ini karakter apa gitu, dia tahu nggak sih rata-rata? Biasanya yang minta foto sih tahu ya. Tahu. Kecuali normis kayak wah cosplay ya udah foto aja nggak tahu Oh, apa-apa. random. Randomnya itu biasanya mama saya. Oh iya. Berarti yang paling ya memang sih ya kalau di mana sih di acara Event. khusus event Bung Kasai Matsuri ya. Oh ini ya kayak waktu di Blok M gitu juga. Iya, oh aku Enichisa ya dulu Blok M Enichisa tuh. iya. Itu aku langganan lah ya istilahnya dari awal Enichisa itu kan berapa 2000 berapa ya dia? 2000 ya saya lupa ya. 16, 15, 2013 ya. Saya juga lupa. iya pokoknya dari awal Enichisa ada tuh sampai nah sayangnya Enichisa terakhir saya nggak datang karena saya di Jepang sih. Oh iya. Itu tapi Iya, saya Tinggu langganan. pernah di Jepang sih waktu itu balik-balik udah tinggal skripsi lagi kan ya. Oh iya, jadi waktu skripsi masih juga Enggak sih udah di Indonesia. Itu kan pandemi sensei. pandemi ya. Oh, iya. Belum deh sebelumnya. Sebelum waktu itu kan ya sulit sih memang kalau udah pandemi ya NIC saya kayaknya nggak ada kan waktu itu ya di apa namanya ditiadakan takutnya kan menjadi penyebaran ya gitu. Oke, tadi yang paling pernah nggak sih ngerasa yang aduh risih banget nih orang gitu. Apa kayak mungkin pegang kali atau gimana gitu. Selama ini belum sih karena Pegang pun nggak masalah ya sebetulnya ya, karena kan tergantung sih ya sensei Iya. karena maksudnya saya kan biasanya cross dress ya jadi nah cowok. itu dia. Nah, biasanya rata-rata yang minta foto kan cewek-cewek juga. Jadi saya nggak masalah dan paling biasanya mereka minta gendong sih, gendong atau minta Kita di gendong. pets gitu. Karena Iya. saya biasanya cowok-cowok maco kan dan emang suka ngegendongin orang juga. Iya ya kalau Saya free carry gitu. gimana sih jadi gendong cewek gitu. Gendong. Jadi mereka minta fotonya pas lagi digendong gitu. Oh my god, berat dong. Iya. Kalau yang dapatnya lebih besar dari Pingu gimana? Biasanya mereka tahu diri untungnya. Kak berat Kak, boleh nggak? Boleh nggak di bangku aja katanya? Dia pura-pura gendong gitu. Oh iya, kalau nggak di lantai aja ya kesannya gimana bener, gitu. bener. Oh iya bener juga. Biasanya yang sering kena atau jadi korban tuh yang cosplayer cewek-cewek ya. Heeh, kenapa? Cewek, Oh. karena kan biasanya terbuka ya. Mm-mm. Nah itu harus hati-hati. Makanya saya biasanya kalau misalnya teman-teman tuh lagi cosplay jadi cewek, nah gue yang laki gitu. Oh. Jadi aku yang jagain mereka gitu. Iya ya bener juga ini nih jadi satu hal yang baru juga. Jadi bodyguard. Iya kalau cosplayer cewek kan ya kadang-kadang ya baik ya gitu appearance-nya gitu. Bahkan saya pernah sampai di nggak tahu ya ini saya sih nggak lihat langsung ya tapi teman saya bilang katanya waktu di mall gitu dicegat sama security gimana Mbak ini boleh nggak terlalu terbuka roknya terlalu mini saya lupa deh karakternya apa gitu saya dibilang Ada gitu. beberapa event yang memang nggak boleh. Nggak boleh ya. Saya juga pernah jadi apa sih juri cosplay juga. Kayaknya sih so far aman-aman ya gitu. Nah, yang lucu juga waktu itu ada yang berhijab gitu ya. Tapi pas waktu saya lihat gini,
oh itu ternyata hijab, saya pikir apa gitu ya, jadi hijabnya agak ketutup rambut gitu ya, dan itu memang bagus sih kebetulan, waktu itu Hatsune Miku sih, itu juara satu. Tapi pas turun dia buka wignya terus dia pakai hijab terus kan, iya juara satu kita panggil siapa saya lupa namanya Anisha siapa gitu ya, pas naik orangnya berhijab, enggak bukan itu orangnya gitu, udah panik. Enggak ini orangnya kok, saya bilang gini, aduh ya udah itu kejadiannya kan serba sulit waktu jadi juri nih, gimana sih Hijab nih gitu. cosplayer ya. Hijab cosplayer gitu. Oh ya, mungkin punya teman-teman hijab cosplayer nggak? Ada. Memang mereka tetap pakai itu Iya, tetap pakai. ya, Terkadang ada yang pakai apa ya, kayak ciput gitu ya, yang hijab siput. Nah nempel, iya, heeh. terus pakai wig, atau Mm-mm. wignya itu diganti sama hijab, jadi dimainin tuh hijabnya. Iya, tapi nah itu kan ya mungkin kalau ya kadang-kadang bajunya nggak terlalu terbuka sih, Pasti ya syukurnya memang nggak betul terlalu sih. terbuka. Kalau udah terbuka kan jadi kok jauh banget ya. Ada apa nih gitu. Iya iya iya. Terus tadi ini kan tadi bikin bajunya aja mahal ya. Ini jadi cuan nggak nih? Tergantung sih. Tergantung. Tergantung. Kalau misalnya udah anggaplah apa ya, kasarnya cosplayer famous lah ya. Mm-mm, Itu kan bisa diundang tuh jadi guest mm-mm, star, jadi juri, mm-mm, atau dapat endorse, itu pasti jadi cuan. Tapi kalau misalnya kayak aku pribadi itu sebenarnya hobi sih ya, iya. kebahagiaan sendiri, Mm-mm. nggak terlalu mempedulikan cuan atau enggaknya sih. Oh gitu, ya ya. Tapi sayang dong kan, memang kalau misalnya Nah ini sih kompetisi gitu. kompetisi ya. Nah itu balik lagi sih, udah males kayaknya Udah. ngomongin jadi tuh. Kayak udah tinggal, aku juga ke event tuh udah jarang, udah kalau nggak ada temen tuh males ke event, bener-bener cuma ya udah buat foto aja, buat Oh. koleksi pribadi atau di share sosmed, Hmm. atau ya mungkin sekarang yang bisa dijadiin usaha tuh ini ya, rental cosplay itu sekarang udah banyak. Udah Hmm. banyak banget. Itu aku agak shock juga, after pandemi itu langsung banyak banget rental cosplay. Di sisi lain aku seneng, kayak jadi kayak wah enak nih kalau buat foto nggak perlu beli gitu kan, tinggal rental aja, lebih murah dong jatuhnya. Di sisi lain Oh. jadi kayak cosplayer jadi menjamur, dan jadinya apa ya, kalau dulu kan eksklusif ya cosplayer ya, kesannya tuh hobi eksklusif gitu. Hmm. Sekarang jadi banyak banget menjamur. Oh iya sih. Kalau saya juga mikir sih. Kadang-kadang saya nggak tahu lihat di mana ya waktu itu. ITC Permata aja apa gitu. Dia jual, bukan jual, dia rentalin baju-baju gitu. Ini cosplayer apa enggak ya? Tapi memang kebanyakan bukan karakter anime, mungkin buat drama gitu Ya ya. itu kalau itu mungkin memang rental kostum Iya, anime ya. kebanyakan memang mereka punya toko apa di rumah sendiri sih ya, Enggak, biasanya online sih kalau yang rental online cosplay ya. ya. Nah terus fittingnya gimana? Enggak, jadi mereka di post tuh kayak misalnya Instagram nih. Di Hmm, Instagram tuh dia ada anggaplah kostum Inuyasha gitu. Dia ada LD berapa, size-nya berapa, terus dapatnya apa aja. Harga sewa misalnya untuk 3 hari anggaplah 200.000 gitu 3 hari. Itu udah include sama semuanya misalnya, tapi di luar biaya cuci sama ongkir biasanya gitu. Oh, ini pernah nggak sih bukan pesen ya, mau rental terus pas dipakai, loh kok sempit, loh kok kedodoran, Baru 2 minggu lalu kayak gitu. loh kok Baru 2 gimana? minggu lalu. Itu pernah sih, dan ya sempit pun nggak, maksudnya masih bisa masuk lah ya, Masih cuma masuk. kayak gitu aja. Aduh, dia dulu deh. Masih ada 3 hari. Iya Dia dulu. sih, pernah. Ini suka dukanya juga macam-macam ya. Atau mungkin habis rental, wah sobek, nggak taunya gara-gara ini gitu. Wah kalau itu belum pernah sih ya. Belum Aku pernah belum ya. pernah yang rental terus rusak parah, karena kan aku maker juga ya. Maksudnya aku juga bikin kostum dan segala macem, jadi aku bisa menghargai kostum. Jadi ngerental pun aku tahu nih value nih kostum nih kayak gitu loh. Jadi kayak ya dijaga sebagaimana kayak milik sendiri lah. Iya, karena kan sayang ya kalau ya gimana ya, nanti kehilangan kepercayaan juga kan, ini udah Iya. wah namanya Pingko nih rusak mulu macam Iya ada, Pingko kita kotor ada bau lagi. ada di dunia cosplay itu ada kayak blacklist customer Oh untuk gitu ya. rental. Jadi kayak saya nggak tahu juga sih aku ya. Pokoknya tuh ada kayak nggak, kayaknya bukan komunitas juga sih. Pokoknya akun ini tuh yang ngebantuin rentalan cosplay di luar sana buat nyari yang anggaplah yang klien kabur sama kostumnya lah, yang Wah. bayar lah itu. Dan itu banyak banget kasusnya, Jangan tuh sampai. banyak banget. Ini kriminal ini. Itu udah kriminal. Aduh. Banyak banget itu kasus kayak gitu. Tapi ya itu ya, makanya aduh, ya sayang sih, maksudnya kalau hobi bisa mendatangkan cuan tadi ya, mungkin ya bisnis-bisnis kecil-kecilan gitu ya.
Pingku sendiri kerja kan kalau nggak salah ya? Iya, Heeh. Kan kerja tapi nanti buat untuk apa namanya ya, ya apa sih, ngilangin stresnya gitu ngapain ya gitu. Sabtu Minggu nih memang sih ngilangin stres, mungkin nggak cuma kuliner ya, ngapain ya. Berarti ini kayak mungkin Sabtu depan atau Minggu depan gitu mau ada acara apa, mau kemana gitu? Ada bercosplay juga gitu? paling Desember atau November ini kan ada ini ya, One Piece Exhibition ya. Oh, Nah itu aku mau datang pakai cosplay sih, sekalian jadi apa? namun Oh, kapan lagi Pingkan jadi perempuan ya. iya. Pingku sebagai perempuan. Kenapa? Katanya mau cross dress lagi, nggak juga ya? Jadi sebenarnya tuh pernah sih cosplay cewek tuh juga pernah ya. Ada, tapi bisa dihitung jari, paling cuma 3-4 karakter aja. Apa sih? Sisanya cowok. Itu. Iya, kalau misalnya jadi Luffy-nya sih agak aneh sih. Agak coto ya Bay ini. Karena cuma pakai rompi doang kan ya, agak susah Itu gitu ya. bisa diakalin sih. Bisa diakali Pernah pakai. soalnya kayak kebuka open chest gitu. Tapi ada kayak kaos gitu ya. Enggak. Hah? Enggak. Kayaknya ada fotonya deh. Waduh. Ini tunggu, ini Pingku sendiri atau siapa? Pingku aku sendiri. Pingku sendiri pernah jadi Monkey Luffy. Oh my god. Bukan Monkey D. Luffy Oh, sih. bukannya. Ini itu Sanemi ya. Oh, gitu. Dari apa ya? Kimetsu. Nah ini aku open chest. Oh, ini berarti ada kayak kaos gitu ya berarti? Enggak, jadi Bukan. di tap, Apa tuh? di Dilem? ditarik pakai tap, body tap ya. Oh, loh Ini- lepasnya kerek aduh. Oh itu sangat amat menyiksa. Nggak lagi deh. Ya emang dunia cosplay kadang-kadang, ya saya sih kadang nggak pernah sih cosplay, jadi nggak, ya mungkin pernah lihat, oh ternyata ini tempelan, oh ini gitu ya, wow gitu ya. Oke, apalagi ya? Mungkin kan sendiri mau cerita ini, oh iya, kan punya ini ya Instagram ya, mungkin boleh nanti di-share ke teman-teman nggak ininya, namanya, boleh ya, nanti teman-teman lihat ya di description di bawahnya ada nih. Terus nanti kalau teman-teman mau ini apa ya, kalau ada event diundang gitu, tinggal ini aja kali ya kontak Bisa Pingku sih aja ya. via Instagram aja. Kita Instagram mungkin kalau yang tertarik atau mungkin ada komunitas cross dress ya. Boleh ajak Ini aja kayaknya kalau, sering cross dress nih, kayaknya menarik kali ya. kalau mau kapelan gitu misalnya. Kapelan. Biasanya kapelan sama siapa ya? Kalau ini Temen sih. teman ada ya. Dia Pokoknya jadi cewek, saya jadi cowok. oh, tapi yang jadi cewek dia cewek apa cowok? Kadang cewek, kadang cowok. Jangan cowok. Yang Jadi, cross dresser cewek tunggu. jadi cowok ke cewek ada. Tiba-tiba saya agak rooming nih. Yang cewek jadi cowok, yang cowok jadi Iya. cewek gitu. Iya. Terus diri dia adalah aku, diri aku adalah dia. Ini ambigu ya. Ya, memang apa ya? Memang ada ya orang-orang yang jiwanya tuh di cross dress gitu. Iya. Sebetulnya sih awal-awal cosplay tuh memang cross dress sih. Kalau nggak salah memang ceweknya, karena gini loh, jadi cewek tuh kayak dikekang kan di rumah gitu. Suatu waktu dia pengen, gimana ya kalau saya jadi cowok ya. Nah udah di situ mereka ketika mencoba cross dress gitu, dia mengabadikan dengan foto. Yang fotonya yang pertama saya lihat ya, saya lupa tahun 1930-an kalau nggak salah ya. Nanti kalau mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya, cewek jadi cowok, ada yang jadi malaikat, ada yang jadi pakai baju-baju perang gitu ya, jadi adventurous gitu ya. Jadi macam-macam itu teman-teman bisa mungkin lihat nanti, mungkin saya kasih contohnya nanti di description ya gitu. Oke, mungkin cukup Oke. nanti kita kapan ngobrol lagi kali ya. Bisa. Ya nanti mungkin dalam pakai baju yang cewek kali ya. Tapi lucu sih hari ini cross dress gitu ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa undang lagi Pingku ya. Atau lagi teman-teman punya acara, silahkan kontak Pingku ya. Oke, sekian teman-teman. Sampai ketemu lagi di channel Sastra Jepang. Teman-teman terima kasih ya. Arigatou gozaimasu.